Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan kepada para sobat, semoga para sobat selalu dalam keadaan sehat, selalu dimudahkan segala urusannya, serta dipanjangkan umurnya. Amin amin ya robbal alamin. Oke sobat, pada kesempatan kali ini kita akan coba memperbaiki sebuah alat tensi darah ya. Di sini namanya blood pressure monitor. Jadi monitor untuk tensi tekanan darah ya. Jadi ini dari teman ya, dari teman saya. Jadi kasusnya awalnya itu baterainya habis ya, baterainya habis katanya. Nah, isi baterainya ada habis, kemudian dia colokkan adaptor ya, adaptor menggunakan adaptor laptop ya. Nah, kita tahu bahwa adaptor laptop itu tegangannya kan sekitar 19 volt, dan di sini itu harusnya tertera 6 volt ya. Di sini 6 volt nih, harusnya cuma 6 volt, mana bisa terlihat nih 6 volt ya. Nah dia menggunakan colokan laptop, akhirnya otomatis itu langsung mati katanya, langsung padam jadinya, saat doang langsung mati, dan diganti baterai baru pun tetap tidak mau hidup seperti itu. Oke, kita akan langsung bongkar, kita akan cek apakah masih bisa tertolong ya. Kemungkinan pasti ada yang rusak, ada yang short karena over voltage ya, over voltage. Kalau tidak ada protektor otomatis akan rusak. Nanti kita akan bongkar. Coba kita cek tegangan dulu nih dari input baterainya ya, apakah masih ada sisa tegangan atau sudah short ya. Nah di sini ya, di sini mana nih, sini cuma berapa, 1 volt ya. Baterainya juga mungkin sudah drop ya, ada tegangan cuma 1 volt ya, 1 volt di sini. Kalau di sini ya, kita tekan baterai masing-masing. Udah, baterainya juga udah ini ya, sudah mati ya. Kita cek baterainya juga sudah mati sepertinya tuh. Udah ada ini 0,7, 0,9 volt. Ini yang terakhir 1,1 ya. Udah, baterainya juga udah drop. Kita akan coba colokan untuk pakai adaptor ya. Kita colokan coba pakai adaptor nih, adaptor 5 volt. Nah di sini saya ada adaptor 5 volt ya. Nah kita coba colokan, apakah dia akan hidup nih. Kita colokan tuh, tidak ada tanda-tanda kehidupan ya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Oke, kita akan langsung bongkar saja seperti apa ya. Untuk kita fokus ke ini, kita bongkar ya. Kita akan coba bongkar gimana bautnya ya gitu. Nah, kemungkinan di sini apakah ada baut, kita akan lihat dulu. Kita bongkar dulu ya. Ini di sini kita kupas apakah ada lubang baut ya. Oh di sini tidak ada ya, yang di sini tidak ada lubang bautnya. Sebelah sini juga tidak ada ya, tidak ada lubang baut. Coba sebelah sini. Nah di sini ada ya lubang baut nih tuh. Kemungkinan di sini juga ada. Nah ini ada lubang baut, kita akan bongkar bautnya. Baut kecil ya. Ya sudah terbuka bautnya tuh. Kemudian kita akan congkel ya, congkel ininya. Nah sudah bisa ya. Oh ada fleksibel ya, hati-hati ya. Nah ini ada fleksibelnya nih ke monitor ya, hati-hati, pelan-pelan, takut sobek. Nah sekarang kita akan coba cek jalur input ini ya, input dari DC ya. Nah ini kan dari colokan DC, kita cek input ini ya, di sini input negatif positifnya apakah short atau tidak ya. Oke, kita akan coba cek. Nah, perhatikan ini negatif, yang ini positif ya. Di sini coba kita cek bagian diodanya ya. Cek, kita lepas dulu. Nah ya, kita lepas dulu.
Oke, kita akan lepaskan bagian ininya, pompanya. Nah, ini di sini ada dioda ya. Nih, sini ada dioda sobat. Nah, di sini ada dioda. Nah, itu. Nanti kita akan coba cek diodanya ini, dioda apakah short atau gimana ya. Kita cek diodanya. Ini dioda ini ya, ground ke positif ya. Ternyata ini diodanya tidak short. Ada hambatan 296 ya, 296 tidak short. Coba kita colokkan apakah akan ada tegangan ya. Colokan jacknya, kita colokkan jack. Oke, coba kita tes apakah tegangannya ada. Ini negatif, ini positifnya ada ya, 5 volt tuh, tegangan 5 volt ada. Voltnya ada nih, cuma kenapa nggak bisa ini ya. Oke, kita coba on kan ya, di tengah. Tidak bisa hidup ya walaupun ditekan. Oh, mati, tetap mati ya, kemungkinan berarti mungkin di IC sini ya, apakah ada yang short. Kita akan coba telusuri ini motornya ya. Berarti ini ground. Di tombol tidak ada tegangan ya di tombolnya. Di kapasitor kecil tidak ada tegangan ya, tidak ada tegangan. Nah, ada tegangan apa nih di sini. Short juga ya, ini ada 2,6, ini short, ini ada kapasitor yang short, ada 2,5, 2,4. Startnya ada 3,3 ya. Ini enggak ada. Ya, coba kita tekan nama. Jadi tegangannya sudah tidak ada ya, tidak masuk di out ininya, di switchnya harusnya ada tegangan sekitar 3,3 volt. Di kakinya satu ke ground nih, switch ini satunya ke ground, satu tegangan ya. Nah, satunya lagi harusnya ada tegangan standby ya, ini tidak ada tegangan sama sekali ya. 3,3 nya tidak ada sama sekali. Jadi kemungkinan bisa juga IC ini ya,
Ini IC regulator ini juga bisa nih untuk menurun tegangannya. Nih. Nah, 5 voltnya ada. Lima volt ya. Di sini tidak ada ya di tombolnya ya, tidak ada tegangan sama sekali ya, di tombolnya tidak ada tegangan sama sekali, di kaki-kaki tombolnya ya. Harusnya ada tegangan untuk mengkontrol on off atau mode-modenya ya, tapi di sini tidak ada, jadi kemungkinan kerusakannya di bagian power juga ya, sepertinya. Mungkin IC ini sudah kena ya, karena tegangan 19 volt cukup tinggi sehingga dia akan merusak IC ini ya. Tidak ada, mati alias mati. Saya curiga di IC ini ya, ini IC regulatornya kemungkinan IC ini kemungkinan juga bisa rusak. Nah, sepertinya ini short ya. Ini di kapasitor ini. Tuh. Sepertinya ada short di kapasitor ini. Ini kapasitor ini. Terus. Tuh. Ya. Tuh. Short ya. Tuh ada hambatan 4 ohm ya. Coba kita lepas ini kapasitor ini ya. Kita akan lepas kapasitor ini. Terus berikutnya adakah ada yang short lagi kapasitornya, kita cek per kapasitor ya. Oke, kita akan coba lepas kapasitor. Kalau kapasitor sudah lepas masih short, berarti kemungkinan IC ya. Oke, kita akan coba lepas kapasitornya. Kita coba lepas kapasitor ini. Kapasitor apa IC ya. Oke, sudah kita lepaskan kapasitor ya. Barang api ada. Oke, kita akan coba cek setelah kita cabut kapasitornya. Oh, ternyata masih short ya, sepertinya. Kemungkinan dari IC ini ya short ya, sobat. Tuh, berarti IC ini yang short ya. Ini di sininya short, berarti kemungkinan IC ini. Jadi kemungkinan jadi IC ini yang short ya. Dari jalur ini ke sini ini short nih, kapasitor tadi udah lepas kapasitor tapi masih short, berarti IC ini yang rusak ya. IC display ya. Kasih ya, kemungkinan ini tidak bisa tertolong ya. Zoom. Tuh. Ya, ini blok ini, IC ini masih tempel dan ini kayaknya susah. Ini
koneksinya ke sini ya. Ya, tuh, colokan baterai juga. Oke, tuh benar nih. Jadi emang IC ini ya, jadi IC ini yang rusak ya nih. Oke, jadi kemudian tidak bisa diganti ya. Mohon maaf mungkin kali ini tidak berhasil ya, karena ini cukup parah ya. Ya sekedar untuk kawasan aja, dalamnya apa namanya digital seperti apa ya. Oke, demikian informasi perbaikan ini ya. Kurang lebih mungkin mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau yang kurang berkenan, saya ucapkan ya. Terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.